Mungkin saat ini lo ada di posisi seperti ini. Bangun tidur, tidur lagi, bangun kesiangan, scrolling seharian, tiba-tiba push up karena lihat video Goggins, mau ngerjain tugas nggak ada motivasi. Padahal kemarin lo bilang sama diri lo, kalau besok gue akan bangun pagi, olahraga, ngerjain tugas tepat waktu, baca buku, dan melakukan hal-hal produktif lainnya. Tapi kenapa pada realitanya itu tidak terjadi? Rasa malas itu kadang emang susah dihilangkan. Mood yang tidak menyenangkan juga kadang nggak bisa kita kontrol. Dan tiba-tiba kedua hal ini muncul tanpa kompromi gitu kan. Walaupun kita udah tahu bahwa sikap disiplin akan membawa kita kepada kesuksesan atau ke suatu tempat yang kita inginkan, rasa malas akan membawa kita ke tempat yang tidak menyenangkan dan pahitnya kegagalan, tapi tetap aja gitu kan. Maka dari itu, di video kali ini gue akan coba sharing gimana caranya untuk gue setidaknya meminimalisir atau melawan dua gangguan tersebut dan membentuk kehidupan yang lebih disiplin, yang mungkin nantinya bisa membawa kita ke suatu tujuan yang kita inginkan. Jadi rasa malas itu bisa dilawan dengan sikap disiplin. Disiplin dapat didorong dan dibangun dengan 3 poin penting ini: tujuan dan goals yang spesifik, mengetahui konsekuensi, dan memiliki obsesi. Seperti yang kita tahu, disiplin itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri dalam mencapai tujuan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu, yang dimana itu akan melibatkan pengaturan diri, fokus, dan ketekunan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebelum kita masuk dalam 3 poin utama yang akan kita bahas, ada beberapa upaya yang biasa gue lakukan untuk melatih kedisiplinan gue, dan mungkin cara ini bisa kalian coba juga, yaitu gue mencoba memperlihatkan petunjuk dan pemicu yang mampu mendorong gue melakukan kebiasaan atau kedisiplinan yang ingin gue lakukan. Seperti salah satu contoh yang ada di buku Atomic Habits, jika kamu ingin minum air putih lebih banyak, isilah beberapa botol air tiap pagi dan taruh di beberapa tempat di sekitar sudut rumah. Dengan cara ini akan memberikan akses yang mudah untuk kita bisa minum air putih tanpa perlu untuk pergi ke dapur atau ke tempat minum berada dan mengisinya kembali. Jadi kita sudah dihadapkan pada situasi yang mudah untuk bisa membangun kebiasaan minum air putih lebih banyak. Dan salah satu hal yang gue coba pada diri gue sendiri, yaitu ketika membangun kebiasaan disiplin untuk membaca buku sebelum waktu tidur. Gue mencoba memberikan petunjuk atau pemicunya dengan menaruh buku di atas bantal kasur, sehingga setiap gue ingin tidur, gue selalu melihat atau menyentuh buku dan dengan mudah akan membuka buku itu sambil membacanya sebelum tidur. Lalu upaya lain yang gue lakukan, gue mencoba untuk sebisa mungkin menghindari gangguan dan distraksi yang bisa mengganggu fokus gue dalam bekerja. Internet, sosial media, atau ada yang ngajak mabar mungkin. Untuk gue bisa terbebas dari godaan atau gangguan-gangguan ini, yang gue lakukan cukup simpel. Gue memotong benangnya dari awal. Ketika gue tidak ingin terdistraksi oleh handphone atau sosial media, hal yang gue lakukan adalah menaruh handphone di ruangan lain dari tempat gue bekerja. Sehingga itu membantu gue untuk tidak terganggu dengan notifikasi-notifikasi tidak penting. Karena kadang ketika gue menerima notif yang dimana handphone itu dibawa ke ruangan kerja gue, dan gue berdalih, gue buka HP untuk cek notif bentar doang kok. Tapi realita yang terjadi, tanpa sadar tiba-tiba gue malah kelanjutan scrolling sosmed, lalu menyia-nyiakan waktu berjam-jam. Dan bicara soal waktu, bisa jadi kita tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan disiplin, itu bukan karena kurangnya waktu yang kita miliki, tapi mungkin itu karena distraksi kita yang terlalu banyak, sehingga menyita waktu untuk melakukan sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan. Dan menurut gue, dari upaya yang udah dilakukan tadi, itu belum cukup untuk kita bisa benar-benar disiplin melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Karena untuk mendorong itu, kita butuh yang namanya suatu alasan yang kuat kenapa kita ingin melakukan upaya itu semua, yang dimana ini akan berhubungan dengan poin yang pertama, yaitu memiliki tujuan dan goals yang spesifik. Coba kalian bayangkan, hidup seperti apa yang kalian inginkan, hal apa yang ingin kalian capai, posisi ataupun kondisi apa yang ingin kalian dapatkan. Cukup tulis keinginan atau tujuan kalian itu dan tuliskan juga bagaimana caranya untuk menggapai tujuan tersebut. Contoh sederhananya begini, gue ingin bekerja di luar negeri. So, salah satu skill yang mungkin harus gue kuasai adalah bahasa Inggris. Dan untuk menguasai bahasa Inggris itu butuh yang namanya latihan. Latihan seperti apa yang akan gue lakukan? Otodidak atau gue pergi ke tempat kursus? Let's say gue milih otodidak, belajar sendiri dari YouTube, dari buku, dan berapa lama waktu yang akan gue luangkan di setiap harinya. Semisal 2 jam. Jadi, gue akan coba melakukan dan disiplin terhadap kebiasaan belajar bahasa Inggris selama 2 jam di setiap harinya. Karena gue paham, dengan gue belajar bahasa Inggris selama 2 jam di setiap hari, itu menjadikan gue mampu
menguasai skill bahasa Inggris yang akhirnya mempermudah atau membantu goals gue tercapai, yaitu bekerja di luar negeri. Dan semakin spesifik kita menuliskan tujuan ataupun goals kita, itu semakin bagus. Karena jika kita sudah memiliki tujuan yang jelas dan memahami akan kebiasaan, aktivitas, ataupun tugas yang harus kita lakukan itu sejalan dengan tujuan yang kita miliki, kemungkinan besar kita akan terdorong untuk melakukannya, seberat apapun rasanya, seberat apapun kondisinya. Hal ini juga dapat membantu kita untuk mengetahui prioritas dari kegiatan yang harus kita lakukan, sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, kita tidak kebingungan dan mampu menentukannya dengan bijak. Dari pilihan-pilihan yang ada, manakah yang benar-benar dapat membantu kita untuk menggapai tujuan dan goals kita. Dari situlah nantinya kita dapat memberikan fokus dan komitmen lebih untuk disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas kita atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan demi menggapai tujuan yang kita inginkan. Mengetahui konsekuensi. Setiap keputusan dan pilihan yang kita ambil pasti akan memberikan konsekuensi, entah itu konsekuensi baik atau konsekuensi buruk. Tapi yang jelas konsekuensi tersebut tidak terjadi secara instan. Identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan. Setiap aksi yang Anda lakukan itu sama seperti suara dukungan untuk tipe orang seperti apa yang Anda inginkan. Yes, siapa kita dan akan jadi apa kita di masa mendatang atau konsekuensi apa yang akan kita dapat, itu ditentukan dari perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada hari ini. Ketika kita peduli terhadap konsekuensi apa yang akan kita dapat di masa mendatang, dan mampu membayangkan apa yang terjadi pada diri kita, itu setidaknya akan memberikan semangat dan stimulus lebih untuk kita tidak bermalas-malasan dan berusaha untuk mendapatkan konsekuensi yang terbaik untuk kita. Dan ini ada quotes yang benar-benar mungkin bisa membangkitkan semangat kita. 5 tahun penderitaan untuk 50 tahun kebahagiaan, atau 5 tahun kebahagiaan untuk 50 tahun penderitaan. Well, ini sebetulnya bukan soal angka 5 tahun atau sekian tahun, tapi ini adalah tentang bagaimana kita bijak dalam memilih keputusan hari ini atau nanti untuk konsekuensi yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Karena udah pasti ada sebab, ada akibat. Yang terakhir, memiliki obsesi. Mungkin ini bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya seberapa kuat, seberapa inginnya kita mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu menurut gua penting sekali untuk kita mengetahui secara jelas akan tujuan yang benar-benar ingin kita capai. Karena dengan obsesi atau keinginan yang sangat kuat terhadap tujuan, boleh jadi kita tidak butuh trik ataupun tips apapun untuk membangun kedisiplinan kita. Kita akan dengan mudah untuk bisa bekerja keras dan melakukan apapun untuk bisa mencapai tujuan itu. Tidak peduli seberapa lelahnya, seberapa pahitnya. Obsesi menurut gua bisa mengalahkan segalanya. Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. Ya, itu merupakan quotes dari cuplikan salah satu film yang berjudul Hustle. Pada film itu menunjukkan bahwa obsesi terjadi ketika kita memang benar-benar memiliki keinginan yang kuat terhadap sesuatu atau tujuan. Jadi bukan hanya sekedar keinginan doang, tapi keinginan yang disertai tindakan, pengorbanan, dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan itu. Dan gue ada kata-kata dari salah satu kreator TikTok, Rehan Yosa, yang mungkin bisa sedikit menyadarkan untuk bangun dari kemasan kita. Belajar itu capek, tapi diremehkan orang lain karena kurang berpengetahuan juga capek. Olahraga itu capek, jaga pola makan juga capek, tapi dibully dan dihina karena obesitas itu juga capek. Berjuang untuk mencapai mimpi itu capek, tapi penyesalan karena tidak pernah mencoba juga pasti akan membuat hati kita capek. Tinggal capek mana yang kita pilih, capek yang membuat kita berkembang atau capek yang membuat kita diam di tempat. Dan mungkin kita juga harus mengingat bahwa salah satu harta yang paling berharga adalah waktu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan hal itu hanya untuk bermalas-malasan, karena khawatirnya nanti akan ada penyesalan. Seperti yang kita tahu, penyesalan selalu terjadi belakangan. Oke, mungkin itu sedikit sharing pengalaman untuk hari ini. Gua harap video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, and see you in the next video. Dadah.